Assalamualaikum, saya Zito ingin menjelaskan tentang kerjasama internasional dan hubungan bilateral. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Perdagangan dan Keuangan Internasional yang diampu oleh Pak Reda. Baik, eh, materi yang akan saya sampaikan pertama adalah kerjasama internasional. Dalam materi ini, saya akan membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian, kedua bentuknya, dan ketiga contohnya. Dan terakhir akan disampaikan tujuan. Oke, baik. Untuk yang pertama, pengertian kerjasama internasional. Apa itu kerjasama internasional? Kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih karena dia bersifat internasional dengan hasil untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Nah, kerjasama internasional sendiri memiliki unsur tidak memaksakan pihak satu dengan pihak lainnya. Kerjasama internasional sendiri merupakan bentuk kerjasama sukarelawan atau istilahnya satu negara ingin menjalin hubungan dengan negara lain dengan meningkatkan atau memenuhi kebutuhan nasional dari masing-masing negara yang menjalin hubungan tersebut yang diikat oleh suatu perjanjian. Nah, kenapa dibutuhkan suatu perjanjian? Itu nanti akan dibahas di bab sebab bentuk-bentuk kerjasama internasional. Oke, untuk selanjutnya masuk ke bentuk-bentuk kerjasama internasional. Yang pertama ya ada 3 bentuk dalam kerjasama internasional. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang melibatkan dua negara. Dua negara ini menjalin hubungan satu sama lain dalam berbagai bidang. Tapi untuk rupanya bidang terutama tuh bidang ekonomi. Nah, dalam kerjasama bilateral ini membutuhkan yang namanya perjanjian. Kenapa dibutuhkan perjanjian? Karena dalam konsep hubungan bilateral, kedua negara ini harus mendapatkan keuntungan dan tidak boleh ada satu negara yang dirugikan. Sebagai contohnya, kita bisa bilang kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang, di mana Indonesia mengekspor bahan mentah pada Jepang dan Jepang mengekspor barang hasil jadi elektroniknya ke Indonesia. Untuk yang bentuk kerjasama internasional kedua yaitu bentuk kerjasama internasional regional. Kerjasama ini didasarkan oleh persamaan wilayah dari beberapa negara yang kemudian membentuk sebuah organisasi
yang dinamakan ke organisasi regional. Contohnya seperti ASEAN. ASEAN sendiri merupakan kerjasama bilateral yang memiliki anggota negara-negara di Asia Tenggara. Tujuan ASEAN sendiri itu untuk memenuhi kepentingan dari masing-masing anggotanya. Berbeda halnya dengan bilateral yang ingin tidak salah satunya dirugikan dan ingin saling menguntungkan. Namun dalam kerjasama regional ini, masing-masing anggotanya yang melakukan hubungan satu sama lain ingin memenuhi tujuannya masing-masing, tapi juga tidak merugikan. Ketiga adalah bentuk kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral ini memiliki ruang lingkup yang luas, karena kerjasama ini bisa menghubungkan negara satu atau dua dengan negara mana saja yang di seluruh dunia. Contohnya seperti OPEC. Nah, OPEC itu merupakan kerjasama multilateral untuk negara penghasil minyak. Tujuannya sama, kalau multilateral ini di mana membentuk sebuah organisasi. Di dalam organisasi itu terdapat beberapa negara. Fungsi peran negara ini masuk ke dalam organisasi tersebut agar masing-masing negara anggota ini dapat terpenuhi kebutuhan nasionalnya dengan bergabung dengan organisasi tersebut. Oke, untuk yang materi teori selanjutnya yaitu contohnya. Kita bisa lihat contohnya itu seperti PBB yang merupakan organisasi internasional. Jadi dia termasuk dalam kategori kerjasama multilateral. PBB ini lebih cenderung untuk mewadahi kerjasama multilateral. Kedua itu adalah misalnya NATO. NATO itu tahanan. Dia bersifat regional karena khusus bagian negara-negara di kawasan Atlantik Utara. Ada APEC, ada ASEAN. Kedua itu masuknya regional karena dia bersifat untuk APEC itu untuk di Asia dan ASEAN itu untuk Asia Tenggara yang tadi disebutkan. Untuk keduanya memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi. Oke, ya terus ada lagi OPEC yang tadi Wilson jelasin. Itu multilateral. Karena itu melibatkan anggotanya itu negara penghasil ekspor minyak. Tugasnya itu agar harga minyak itu tidak terlalu rendah dan tetap di harga yang stabil. Terus ada juga MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, itu regional karena dikhususkan untuk peningkatan ekonomi negara-negara Eropa, karena dengan bergabungnya dengan organisasi ini tingkat tarif ekspor itu dihapus, jadi memudahkan transaksi perdagangan antar negara-negara di Eropa. Jadi sudah jelas contohnya, sekarang masuk ke tujuan. Mengapa perlu kerjasama internasional itu? Oke, yang pertama sudah jelas itu untuk menciptakan hubungan antara negara. Dengan mengadakan adanya kerjasama internasional, maka negara-negara itu cenderung ingin
menjalin hubungan persahabatan dengan negara lain dengan mengadakan kerjasama. Semakin erat hubungan kerjasamanya, maka perdagangan pun akan merembet ke sektor-sektor lain. Misalnya yang dari tadi khususnya untuk ekonomi, maka akan merembet akan ke sektor kesehatan, pendidikan, atau kerjasama yang bentuk di sektor yang lain. Ya, terus ada tujuan yang lain yaitu untuk menghindari konflik. Nah, kenapa diperlukan kerjasama internasional ini? Karena jika negara ini berhubungan dengan negara lain, maka kemungkinan terjadinya konflik itu semakin kecil. Karena negara itu sudah menjalin hubungan baik dengan negara lain. Sehingga permusuhan itu bisa dapat diminimalisir. Dan yang terakhir itu untuk mengendalikan perekonomian dalam negeri atau istilahnya itu memakmurkan kesejahteraan ekonomi dalam negara. Itu karena tadi untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya di dalam negaranya. Karena sebuah negara itu tidak dapat memproduksi atau menemukan sumber daya memenuhi kebutuhannya sendiri dan membutuhkan negara lain. Dan misalnya ada barang yang kurang bisa diminta sama negara lain dengan mengadakan kerjasama internasional untuk memenuhi kebutuhannya. Terus untuk menciptakan perdamaian yang tadi ya, agar negara itu cenderung tidak saling berperang karena dengan adanya kerjasama internasional, sebuah negara itu istilahnya lebih dapat mempercayai negara lain dan begitu juga sebaliknya karena telah menjalin hubungan di berbagai sektor yang tentunya jika terjadi perang ini akan mempengaruhi kondisi perekonomian di dalam negeri tersebut karena semua kebutuhannya akan dipotong. Oke, untuk materi selanjutnya akan masuk ke hubungan bilateral. Jadi kita sudah disampaikan hubungan bilateral itu merupakan hubungan dua negara yang saling bekerja sama, menguntungkan kedua negara tersebut, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dan di sini saya ingin menekankan pentingnya adanya peraturan yang mewadahi kerjasama bilateral. Fungsi tadinya adanya perjanjian itu memuat nilai-nilai atau norma-norma yang mengatur kedua negara ini agar tidak mendominasi, salah satunya tidak mendominasi yang istilahnya satunya untung satunya rugi. Jadi dengan adanya peraturan itu bisa dua-duanya tuh untung. Oke, alasan utama terjadinya hubungan bilateral itu karena pertama adanya kebebasan ekonomi. Tentu saja dengan adanya kebebasan ekonomi negara-negara tersebut lebih bebas. Istilahnya tidak terjadi penumpukan barang dalam negaranya. Jadi suatu negara tuh bisa bebas mengekspor dari satu negara lain dan negara lain bisa mengekspor ke negara kita dengan adanya pemenuhan kebutuhan nasional. Yang kedua adalah terjadinya perbedaan sumber daya alam di masing-masing negara. Setiap negara itu memiliki sumber daya yang berbeda-beda. Jadi
sebuah negara itu tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri dan membutuhkan negara lain untuk mengatasi kelangkaan sumber daya tersebut. Makanya diciptakanlah adanya hubungan bilateral untuk memenuhi kelangkaan sumber daya yang tidak dimiliki suatu negara dengan cara mengimpor dari negara lain. Selanjutnya adalah manfaat dari hubungan bilateral. Manfaat dari hubungan bilateral sendiri merupakan untuk yang pertamanya itu untuk menjalin hubungan antara dua negara. Ya, seperti saya jelaskan tadi, kalau adanya hubungan bilateral, maka hubungan kedua negara tersebut akan erat. Semakin erat hubungan kedua negara tersebut, maka efeknya itu bisa ke berbagai sektor. Yang saya jelaskan tadi, misalnya hubungan yang tadinya awalnya untuk ekonomi, perdagangan, Indonesia-Jepang. Mungkin kalau sudah akrab, sudah jauh hubungan bilateralnya, maka sektornya itu bukan cuma hanya di ekonomi, namun bisa pertukaran pelajar, pendidikan, transfer teknologi, dan lain-lain. Dan terus manfaat kedua untuk mengurangi pengangguran. Dengan adanya hubungan bilateral, pembukaan lapangan kerja itu semakin luas karena banyaknya investor yang masuk menanamkan modal asing di negara yang ditujunya dan terciptalah lapangan kerja. Otomatis banyak lapangan kerja yang disediakan untuk masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Dan jika sudah banyak yang bekerja, maka otomatis pengangguran akan berkurang. Terus manfaat selanjutnya ada transfer teknologi. Bisa dikatakan bahwa negara berkembang juga memiliki teknologi yang minim. Dengan adanya hubungan bilateral, negara-negara berkembang bisa mengekspor teknologi dari negara yang kaya untuk ditransfer ke negara yang berkembang. Manfaat selanjutnya adalah untuk menstabilkan harga. Di sini perlu ditekankan menstabilkan harga itu jika suatu barang di negara itu sudah mulai kekurangan stok, maka bisa diimpor dari negara lain barang yang kekurangan stok tersebut untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dari negara yang tadi yang habis stoknya tadi. Dengan itu maka harganya itu bisa stabil dan tidak terjadi kelangkaan barang. Manfaat selanjutnya adalah menciptakan spesialisasi pekerja. Dengan adanya hubungan bilateral, maka semakin banyaknya lapangan pekerjaan yang dibuka untuk meningkatkan produksi barang-barang yang akan dikirim ke negara lain. Dan tentu saja barang-barang tersebut yang merupakan produk unggulan dari masing-masing negara yang diproduksi. Misalnya Indonesia fokusnya di bidang ekspor pertanian, Jepang di ekspor bidang teknologi seperti itu. Selanjutnya adalah kekurangan dari hubungan bilateral itu sendiri. Selepas dari keuntungan tadi yang disebutkan manfaatnya, ternyata hubungan bilateral juga memiliki sejumlah kekurangan seperti industri yang sulit bersaing dengan perusahaan multinasional karena modal perusahaan multinasional tersebut lebih besar daripada industri kecil yang dalam negeri, sehingga industri dalam negeri itu merasa kalah tersaingi dengan perusahaan multinasional.
Terus juga menciptakan efek ketergantungan negara berkembang kepada negara yang kaya, sehingga cenderung lebih mengandalkan hasil jadi dari negara yang kaya untuk kembali diekspor ke dalam negeri. Selanjutnya adalah produk dalam negeri yang semakin menurun karena produk-produk tersebut tersaingi oleh produk dari luar negeri. Terus kekurangan yang lainnya adalah terjadi monopoli atau persaingan yang tidak sehat karena pemerintah itu cenderung lebih menguntungkan perusahaan yang bermodal besar, sedangkan perusahaan yang kecil diabaikan sehingga tersaingi atau istilahnya itu tersingkirkan, sehingga yang berkembang itu hanya perusahaan yang dari luar. Nah, dalam kasus contoh seperti Indonesia itu sudah hubungan bilateralnya itu sudah dilakukan dalam bidang militer, ekonomi, dan teknologi. Untuk bidang ekonomi, Indonesia itu kebanyakan mengekspor hasil pertanian dan lebih banyak mengimpor hasil tambang bumi seperti minyak bumi, aluminium, dan lain-lain. Sedangkan dalam militer, Indonesia itu sudah banyak mengimpor senjata dari negara-negara maju atau kaya seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan lain-lain. Sedangkan dalam teknologi, Indonesia sudah bekerja sama dengan China untuk membangun kereta cepat Bandung-Jakarta. Ya, ini merupakan kerjasama antara Indonesia dan China. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan untuk kerjasama internasional dan hubungan bilateral. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.